sedikit sosialisasi tentang pemilu yang nantinya akan diteruskan oleh Ketua KPPS di TPS 10 dan 11. Ya, jadi untuk tahun ini berbeda sistemnya dengan tahun 2019 yang lalu. Itu kita dimulai dari pendaftaran atau perekrutan anggota KPPS, itu berbeda sekali dengan tahun yang lalu. Jadi untuk tahun ini kita sistemnya berbasis online dan di situ banyak kriterianya, salah satunya usia. Dan memang di tahun ini setelah saya dan teman-teman anggota KPPS ikut acara pelantikan di sana tuh mayoritas ya dari 50% ke atas, 60 atau 70% itu anak muda. Jadi untuk yang mungkin untuk regenerasi ya mungkin, karena makin kesini kita ini ya, mengikuti zaman dan perkembangan teknologi. Jadi berbasis online, di situ banyak anak muda yang mungkin yang baru juga ada, dan yang senior juga ada. Jadi 50% itu diutamakan di TPS yang udah berpengalaman dan yang baru-baru. Tapi kemarin alhamdulillah dari TPS kita ini di RT 06 ada 2 TPS, TPS 10 dan TPS 11. Di TPS 10 itu kurang lebih 268 pemilih, dan yang di TPS 11 itu kurang lebih sama. Jadi setiap TPS itu anggota KPPS-nya ada 7 orang dan 2 orang langsung. Untuk TPS 10, alhamdulillah kita sudah ada ketuanya, Saudara Agil. Untuk ketua KPPS dan anggotanya ada 7 orang. Ada 6 anggota, 1 ketua, 2 langsung. Jadi di sana anggota kita ada Saudara Gila, kemudian Tiara, Farid, Adit, Bapak Asep Leo, kemudian Devi, Iqbal, dan yang lain. Jadi untuk tahun ini dibilang lebih mudah, mungkin kita harus meraba juga ya dari anggota, karena baru pertama kali menginput data pemilu melalui online. Jadi kita dikasih link atau aplikasi yang nantinya terintegrasi dengan KPU pusat. Jadi untuk memudahkan sistem pendataan penerimaan data di sana pusat. Jadi dan untuk tahun ini kita akan memilih 5 anggota ya. Yang pertama, jadi surat suaranya kita dapat 5. Jadi pemilih itu dapat 5 surat suara yang masing-masing berbeda warnanya. Yang pertama itu warna abu-abu, yang di sini saya contoh dapat warna biru. Jadi nanti yang surat pertama itu warna abu-abu itu untuk pemilihan presiden. Kemudian nanti yang tandanya warna kuning itu untuk DPR RI. Dan yang ketiga itu warna merah itu untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat itu biru untuk DPRD provinsi, dan yang kelima itu warna hijau untuk DPRD kabupaten atau kota. Jadi dapat 5 suara. Jadi nanti mesti teliti. Jadi nanti pemilihan itu masing-masing kotak itu beda-beda warna, jangan sampai salah masukin. Dan nanti juga ada anggota KPPS yang akan memandu untuk memasukkan suara-suara ke dalam kotak pemilihan benar sesuai warnanya. Kemudian nanti mungkin ada yang lebih terperinci lagi dijelaskan oleh Ketua KPPS, dan sekalian perkenalan dari TPS 10 Saudara Adil, dan dari TPS 11 itu Saudara Ari. Jadi insya Allah TPS 10 itu akan ditempatkan di parkiran ambulan, dan TPS 11 itu ditempatkan di lapangan parkir Bapak Gandhi. Ya mungkin ada yang akan dilanjutkan dengan pembahasan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan nama saya Ari Nugroho, Pak, Ketua KPPS TPS 11. Sekarang berlokasinya di belakang sini parkiran. Yang mau menjelaskan mengenai tata cara dan keseluruhan mengenai pencoblosan dari pemilihan dan pencoblosan
sampai selesai di tinta biru. Nah, itu banyak karena banyaknya bersuara, totalnya itu ada 5 sampai ke presiden. Nah, itu mungkin banyak yang harus bapak-bapak atau bisa diinfokan ke keluarga atau segala macam. Sekarang pemilihan sekarang memang berbeda, agak unik dan mungkin agak ringkas, tapi sedikit agak runyam di atas dari pusat penerapan ke bawah. Kita semua ketua KPPS kita sudah jelas, dari PPS sampai ke kita sudah diterapkan, sudah dijelaskan dan sudah disosialisasikan. Yang kita mau bahas di sini mengenai DPT, daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap wajib datang menggunakan undangan. Apabila tidak ada undangan, itu tidak bisa mencoblos, Pak. Tidak seperti dulu, Pak, kita warga 01, RW 01, RT 6 atau RT 5 atau RT 7. Nah, ini nggak bisa ujuk-ujuk datang bawa KTP ke TPS. Itu sesuai TPS ya? Iya, nggak bisa datang ujuk-ujuk datang ke TPS dan mencoblos, nggak bisa. Kita yang tidak bisa mencoblos itu yang tidak ada di daftar pemilih tetap, harus melaporkan diri dulu ke PPS di Kelurahan Jatimulya. Sekarang kita bisa cek, Pak, DPT online, DPT tetap online. Kita cek dulu nama kita di TPS berapa, situ tertera, semuanya dijelaskan di situ. Nah, Bapak udah jelas TPS 11 atau TPS 10. Mungkin ada yang terpental di TPS berapa. Di RW 01 terakhir ada di TPS 11, Pak. TPS 11 itu DPT-nya ada dari RT 5, ada dari RT 6, dan ada dari RT 7. Jadi ada campuran. Kalau di saya, TPS saya, kalau TPS Agil mungkin mayoritas ada di RT 6 full. TPS terakhir kita di TPS 11. Mungkin nanti banyak daftar pemilih pemula, daftar pemilih yang berpindah, tambahan berpindah. Itu seperti dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau sedang dirawat di daerah terdekat di sini, mau mencoblos atau segala macam, itu harus laporan lagi ke PPS, mengambil surat undangan untuk pencoblosan. Nanti PPS yang mengarahkan saya kalau itu, dan harus ada surat rekomendasi dari perusahaan. Nah, itu sedikit agak ribet, makanya kita harus sosialisasikan ke seluruh warga, seharusnya tidak hanya di sini aja, tapi keseluruhan, tapi semuanya memiliki ketua KPPS masing-masing yang harus bisa menjelaskan. Nah, saya kebagiannya di sini di RT 6, saya harus menjelaskan keseluruhannya biar tidak ada ketika datang bawa KTP tanpa undangan, tapi ada di DPT, nanti kita buatkan di tempat, Pak. Kita buatkan undangan itu di tempat, itu tidak bermasalah, tidak ada permasalahan. Tapi kalau memang di daftar DPT itu tidak ada KTP tersebut, kita tidak bisa memperbolehkan untuk mencoblos di TPS saya, TPS 11 atau TPS 10. Harus dibukanya itu nanti tanggal 8. Tanggal 8 itu mulai dibuka, makanya dari sekarang kita coba cari DPT online, DPT pemilih tetap. Yang rajin itu anak-anak kita, Pak, pemilih tetap, pemilih baru, pemula. Itu yang rajin. Sudah 17, sudah berhak ber-KTP, tapi tidak bisa mencoblos. Saya itu harus kita cek dulu DPT-nya memang ada. Nanti pasti menerima undangan dari TPS, KPPS masing-masing. Setelah itu kalau memang tidak ada, tanggal 8 PPS kelurahan siap menampung. Kemungkinan sampai malam dia siap menampung, karena satu dari Kelurahan Jatimulya itu total 207 TPS, Pak.
mungkin nanti juga pendistribusian atau segala macam itu agak rancu nanti. Tapi pihak orang sudah mempersiapkan itu, dan teman-teman PPS sudah mempersiapkan itu. Jadi kita mengarahkan bila tidak ada di DPT, nama tidak ada di DPT tapi ber-KTP di 01, silahkan melaporkan, minta TPS di mana ke pihak PPS di kelurahan wajib. Kalau kemarin saya dapat informasi dari RT 5, dia kolektifan Pak, lihat di DPT udah nggak ada, diserahin ke RT. Datanya mungkin fotokopi KTP boleh beserta kakak, nanti RT yang terkelurahan sudah menerima 5 atau 10, RT 5 dan RT 5 itu 5 warganya yang belum terdaftar di DPT, dan RT 4 itu kurang lebihnya 7. Jadi pemilih-pemilih yang pemula, ada pemilih pemula dan ada pemilih yang pindah. Yang pindah belum terdaftar di DPT, itu nanti yang bakal lanjut. Makanya dari situ saya mengingatkan kembali, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu boleh mengingatkan keluarga-keluarganya cek DPT online. Itu udah sangat mudah Pak sekarang, zaman canggih internet, kita cek nama kita aja itu udah keluar satu kakak, pemilih-pemilihnya siapa aja itu bisa. Saya menjelaskan hanya itu, dan kita juga agak banyak juga karena ada total 5 surat suara, dan 5 surat suara yang perbedaannya itu hanya 2 warna. Itu yang sedikit nanti ada, tapi kita pihak TPS sudah standby dengan jawaban itu, tapi kita harus mensosialisasikan untuk pemilih pemula yang belum terdaftar di DPT, wajib melaporkan ke PPS Jatimulya. Jadi itu aja yang kita dari pihak ketua TPS 11 dan 10 bisa menyampaikan itu aja. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo. Masalah waktu pencoblosan itu kita dibatasi sebenarnya. Jadi waktu itu dari jam 8 kita udah bisa mulai pencoblosan sampai jam 1. Jam 12 kita break, jam 1 terakhir. Setelah itu kita perhitungan suara. Ini dari saya cukup. Masih mau nanya Mas? Mas Ari, mau nanya kalau misalnya ya ada orang yang udah meninggal ya, maaf ya, itu masih ada keluar di DPT nanti? Kan biasa suka ada tuh yang meninggal tapi masih keluar namanya. Sekarang gimana? Pasti, tapi kan kita koordinasi, kita membagikan surat undangan itu koordinasi sama RT. Oh gitu. Sama RT sama RW kita koordinasi. Tapi mungkin yang paling terdekat banget RT dengan warganya. Kita pasti sosialisasi, makanya kita selalu ngobrol sama Pak RT untuk DPT yang sudah tidak bisa memilih atau yaitu tadi meninggal atau sudah pindah, nah itu bisa. Oh itu. Tadi yang untuk websitenya apa tuh? Yang cek dptonline.go. Cek DPT online. Cek dptonline.kpu.go.id istilahnya. Itu bisa dibukanya kapan? Sekarang pun bisa. Sekarang bisa ya? Bisa. Buat ngecek NIK kita bisa? Ya, bisa. Oh gitu. Bisa. Nanti situ tertera langsung TPS berapanya. Oh gitu. Langsung tertera itu data-data kita yang jelas langsung. Nama, ini setahu saya ini kakak, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan DPT. Mana ada ya? TPS berapa? Situ. Nanti bapak-bapak kita bagikan di grup ya untuk websitenya, barangkali bapak mau cek itu. Boleh? Siap. Terima kasih informasinya. Saya langsung cek ya untuk almarhum ayah saya masih ada di sini DPT-nya TPS 010. Itu bagaimana? Bisa dijelasin. Jadi gini Pak, kita koordinasi sama RT. Kita koordinasi sama RT untuk pemilih yang
sudah meninggal atau pindah. Itu jadi kita juga membagikan surat undangan untuk pemilihan itu. Kita koordinasi dengan RT dan RT nanti bersama kita bagikan undangan itu. Kalau memang sudah tidak ada meninggal atau pindah dari 01 atau RT 06 ini, ya kita tidak akan bagikan, itu kita tahan. Mungkin nanti di status itu sudah kita, biasanya di status itu nanti kita buat sudah meninggal, Mas. Kita ada. Jadi nanti di data perhitungan ada berapa warga yang meninggal, ada berapa warga yang pindah, itu ada. Itu nanti jumlahnya ada di situ. Makanya kita koordinasi sama RT setempat. Jadi kalau memang ini udah pindah, ini udah meninggal, tidak bakal kita kasih undangan itu. Emang undangannya tidak ada, cuman yang di online ini tidak bisa hilang gitu, tetap masih ada namanya gitu. Itu data dari 2019 kemarin, Mas. Dari data 2019 kemarin di catatan sipil itu tidak berubah sama sekali, Mas. Di tahun akan datang baru nggak? Belum tentu juga tahun yang akan datang, belum, karena kan sekarang pendataan itu memang ada dari dinas turun ke, biasanya mencari data-data warga itu tidak seluruhnya data itu kita cari pintu ke pintu, Pak. Tapi kan biasanya dia mengambil data melalui RT. Data ya udah tinggal sinkronisasi, naik lagi ke sana, ya itu nama itu pasti nongol lagi. Makanya kita kerjasama sama RT untuk minimalisir gitu terjadinya itu. Ya sedikit tambahan untuk almarhum ya Bapak Haji Kos masih ada di DPT. Itu kemungkinan besar waktu sensus pemilu tahun 2024 itu beliau belum almarhum, jadi masih tercatat. Jadi itu asumsi saya di situ. Jadi masih nongol namanya. Dan kesini kita nggak tahu ternyata Bapak Haji udah dipanggil, jadi memang nama itu udah terlanjur masuk di data BPT. Jadi ya rata-rata yang pindah dan ini juga kadang masih muncul. Kita memang dari sana data. Dan kemungkinan yang kemarin itu memang dari sensus pemilihan umum yang berjalan beberapa minggu di RT 06. Mungkin itu saja. Baik ya, tadi memang agak menarik ya terkait dengan orang yang sudah meninggal tapi masih keluar di DPT, dan itu bisa dari tahun ke tahun suka ada ya. Nah, mungkin Chandra harus bertanya kepada Pak Soeharto nih ya. Jadi Pak Soeharto, kan biasanya kan kalau dari orang meninggal ya, itu kan suka ada surat kematian ya. Itu kalau misalnya ya, siapa meninggal itu dapat surat kematian atau ngurus sendiri apa gimana Pak? Boleh pakai mic Pak? Untuk surat kematian keluarga kita atau siapa aja ya yang keluarga kita itu biasanya kalau meninggal di rumah sakit itu ada surat kematian dari rumah sakit. Okay. Kalau meninggal di rumah itu keterangannya dari RT RW setempat. Nah ini untuk almarhumah saya kemarin saya ada surat kematian dari rumah sakit. Memang berasal itu meninggal di rumah sakit Pak. Jadi surat kematian ini yang kita dapat dari rumah sakit atau dari lingkungan itu sebagai prosedur untuk pembuatan kakak yang baru. Gitu. Jadi kakaknya yang baru kan nama yang sudah meninggal nanti dicoret sebagai prosedur saja. Cuma itu aja Pak. Baik. Kalau masuk surat kematian. Iya. Di mana kita mati, di mana kita meninggal, di situ kita minta surat kematiannya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, terima kasih ya Pak. Jadi para warga nih sebenarnya apa ya, di Indonesia gitu ya, nggak ada salahnya mungkin bagian Dukcapil lah ya,
harus atau KPU itu harus selalu berkoordinasi dengan Dukcapil. Kalau perlu setiap saat, setiap detik ya, harus ngeling gitu ya. Setelah ada surat kematian, otomatis yang di DPT itu langsung hilang. Harusnya begitu Mas ya? Iya kan? Begitu nggak Mbak Yusi? Harusnya sih iya kayak gitu. Cuman kalau pengalaman saya ya, kalau untuk saya kan ada apa sih namanya BPJS Kesehatan. Iya. Nah kebetulan juga waktu pas kemarin pas almarhumah ibu juga meninggal, itu kebetulan dapat surat kematiannya itu dari rumah sakit, dan kebetulan juga untuk iuran BPJS-nya itu dia secara otomatis untuk nama ibu saya itu udah nggak ada, jadi berkurang 1 orang. Coba kalau untuk di Dukcapilnya saya kurang tahu ya, maksudnya pendataan kakaknya itu gimana. Cuma kalau untuk BPJS Kesehatannya sih udah berkurang untuk 1 orang ya. Oke. Kayaknya sih dia udah langsung iya otomatis. Terima kasih. Bagi Mbak Yusi, terima kasih. Karena ini kita masukin YouTube ya. Jadi mungkin siapapun yang mendengar ini, apalagi pihak KPU ya, pihak KPU nggak ada salahnya mungkin belajar Pak RT ya dari BPJS tadi ya. Jadi agar ketika data itu harus valid setiap saat. Baik, itu saja sih dari saya. Gimana? Oh ya, silakan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kematian, surat kematian, setahu saya sudah pernah saya urus. Untuk menghilangkan, untuk selanjutnya nih ya, kita harus buat surat kematian, surat akte kematian. Otomatis di Dukcapil itu kalau udah kita mendapatkan surat akte kematian itu otomatis sudah hilang, akan hilang. Jadi akan datang sudah tidak akan timbul lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya amati sampai sekarang. Yaitu sampai akte kematian. Kalau akte kematian itu udah sampai ke Dukcapil, jadi dia tidak akan timbul lagi. Oh itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Lamidi, informasinya luar biasa. Jadi kita itu selain surat kematian ternyata ada surat akte kematian ya. Ada akte lahir, ada akte kematian ya semua. Oke deh. Jadi buat bapak-bapak nih nggak ada salahnya urus juga tuh ya surat kematian orang tua kita atau saudara kita ya. Baik, Pak RT ada keterangan lagi nggak Pak RT? Sudah. Oke. Ya untuk cek DPT online sudah bisa diakses ya dari handphone masing-masing, itu di websitenya di cekbptonline.kpu.go.id. Jadi tinggal masukin nomor NIK kita, nanti tampilannya di situ ada nama kita, nomor TPS, lokasi, dan kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat lengkapnya ada. Semuanya di sini sudah jelas. Jadi bisa dicek online masing-masing di rumah. Apabila belum terdaftar bisa lapor ke PPSJ ya, yang akan dilaksanakan sampai tanggal 7 Desember terakhir. Daftar ini DPK, masuk ke DPK ya kalau belum terdaftar. Hamin satu sebelum hari pencoblosan.